Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sahabat Luar Biasa. Channelnya orang-orang luar biasa. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat selalu dan selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, agar tidak ketinggalan informasi yang insya Allah menarik dan bermanfaat, jika berkenan silahkan like, komen, dan bagikan video ini, serta subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Syukron jazakumullah khairan. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimus solihat. Segala puji hanya milik Allah, yang dengan segala nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta istri-istri beliau, saudara-saudara beliau, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan bagi kita yang insya Allah setia dan istiqomah mengikuti sunnahnya sampai akhir hayat. Amin ya robbal alamin. Rabbi syrohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nomor 1, teori belajar yang menekankan pada pentingnya stimulus respon adalah A. Kognitif, B. Behaviorisme, C. Konstruktivisme, atau D. Gestalt. Nah, stimulus respon tentu kita sangat kenal ya teman-teman dan familiar, yaitu B. Teori belajar behaviorisme. Adapun penjelasannya, para ahli behaviorisme berpendapat bahwa belajar adalah merupakan akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respon, SR ya teman-teman. Menurut teori ini, dalam belajar yang penting adalah adanya input berupa stimulus dan output berupa respon. Nomor 2, teori belajar yang menyatakan bahwa individu itu aktif, konstruktif, dan berencana, bukan pasif menerima stimulus dari lingkungan adalah A. Kognitif, B. Behaviorisme, C. Konstruktivisme, atau D. Gestalt. Nah, ini kebalikan dari behaviorisme ya teman-teman, yaitu teori kognitif. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Kognitif. Adapun penjelasannya lebih lanjut, menurut Sukma Dinata tahun 2003 menyatakan bahwa dalam teori kognitif, individu itu aktif, konstruktif, dan berencana, bukan pasif menerima stimulus dari lingkungan. Nomor 3, teori belajar yang memahami hakikat belajar sebagai kegiatan manusia membangun atau menciptakan pengetahuan dengan cara mencoba memberi makna pengetahuan sesuai pengalamannya adalah A. Kognitif, B. Behaviorisme, C. Konstruktivisme, atau D. Gestalt. Nah, ini ada membangun ya teman-teman, berarti konstruktif ya teman-teman. Jawaban yang tepat adalah C. Konstruktivisme. Adapun penjelasannya, konstruktivisme yaitu memahami hakikat belajar sebagai kegiatan manusia membangun atau menciptakan pengetahuan dengan cara mencoba memberi makna pengetahuan sesuai pengalamannya. Nomor 4, belajar merupakan suatu upaya untuk mengkondisikan pembentukan perilaku atau respons terhadap sesuatu. Kebiasaan makan atau mandi pada jam tertentu, kebiasaan berpakaian, masuk kantor, kebiasaan belajar, bekerja, dan lain-lain terbentuk karena pengkondisian. Pernyataan tersebut disebut A. Teori pengkondisian atau conditioning, B. Teori kognitif Gestalt, C. Teori operan conditioning, D. Teori medan kognitif Kurt Lewin.
Nah, namanya saja kondisi ya teman-teman ini. Nah, terbentuk karena pengkondisian. Tentu jawaban yang tepat adalah A, teori pengkondisian. Adapun penjelasannya, teori pengkondisian atau conditioning menyatakan bahwa perilaku individu dapat dikondisikan. Belajar merupakan suatu upaya untuk mengkondisikan pembentukan perilaku atau respon terhadap sesuatu, misalnya kebiasaan makan atau mandi pada jam tertentu, kebiasaan berpakaian, masuk kantor, kebiasaan belajar, bekerja, dan lain-lain, terbentuk karena pengkondisian. Nomor 5, teori belajar yang menyatakan individu memiliki kekuatan, kemampuan, atau potensi-potensi tertentu. Belajar adalah cara pengembangan untuk memiliki kekuatan, kemampuan, atau potensi-potensi tersebut adalah A. Teori behaviorisme, B. Teori konstruktivisme, C. Teori disiplin mental, atau D. Teori kognitif. Ya, jadi jawaban yang tepat adalah C. Teori disiplin mental. Adapun penjelasannya, menurut teori disiplin mental, individu memiliki kekuatan, kemampuan, atau potensi-potensi tertentu. Belajar adalah cara pengembangan untuk memiliki kekuatan, kemampuan, atau potensi-potensi tersebut. Menurut Sukma Dinata tahun 2003. Nomor 6, prinsip multisensori adalah prinsip pembelajaran bagi tunadaksa, yang berarti A. Dalam proses pendidikan pada peserta didik tunadaksa sedapat mungkin memanfaatkan dan mengembangkan indera-indera yang ada dalam diri peserta didik. B. Dalam proses pendidikan pada peserta didik tunadaksa sedapat mungkin menggunakan banyak indera. C. Guru perlu mengenalkan kemampuan awal dan karakteristik peserta didik secara mendalam. D. Dalam kegiatan pembelajaran, guru harus banyak memberi kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan praktek atau percobaan, serta menemukan sesuatu melalui pengamatan, penelitian, dan sebagainya. Nah, namanya saja multisensori, yaitu kita harus sedapat mungkin memanfaatkan dan mengembangkan indera-indera ya teman-teman yang ada dalam diri peserta didik. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Adapun penjelasannya, prinsip multisensori berarti banyak indera. Nah, maksudnya dalam proses pendidikan, pada peserta didik tunadaksa sedapat mungkin memanfaatkan dan mengembangkan indera-indera yang ada dalam diri peserta didik. Kenyataan yang terdapat pada peserta didik tunadaksa sering dijumpai adanya gangguan indera. Dengan demikian, bila ada indera yang tidak dapat berfungsi dengan baik, rangsang pendidikan yang diterima melalui indera-indera tersebut lewat begitu saja. Dengan pendekatan multisensori, kelemahan pada indera-indera yang ada diusahakan untuk memfungsikan indera-indera lain yang masih dapat berfungsi. Nomor 7, keberhasilan peserta didik dalam melakukan berbagai aktivitas dalam pembelajaran perlu mendapat penghargaan. Contohnya mendapatkan pujian. Nah, kalau nggak bisa ngasih hadiah, ya minimal muji ya teman-teman. Kalau muji saja tidak, itu pelitnya keterlaluan. Lalu, hal tersebut termasuk dalam prinsip A. Kasih sayang, B. Penguatan reinforcement, C. Motivasi dan perhatian, D. Keterarahan. Nah, tentu ini teori penguatan ya teman-teman. Penguatan itu bisa berupa pujian, hadiah, penghargaan, seperti itu. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Adapun penjelasannya prinsip penguatan. Keberhasilan peserta didik dalam melakukan berbagai aktivitas dalam pembelajaran perlu mendapat penghargaan, penguatan atau reinforcement seperti pujian, acungan jempol, tepuk tangan, hadiah. Nomor 8, peserta didik akan belajar lebih semangat bila mengetahui mendapatkan hasil yang baik
dan mendapatkan hadiah. Penerapan ini merupakan prinsip pembelajaran A. Penguatan, B. Kasih sayang, C. Perhatian dan motivasi, D. Kemampuan anak. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah C ya teman-teman, perhatian dan motivasi. Nomor 9, prinsip pembelajaran yang menyatakan uluran penghargaan sebagai manusia mereka memiliki kebutuhan untuk diterima dalam kelompok dan diakui bahwa mereka sama seperti anak-anak lainnya adalah A. Perhatian dan motivasi, B. Kasih sayang, C. Penguatan, D. Kemampuan anak. Nah, ini lebih ke B ya teman-teman, kasih sayang. Adapun penjelasannya prinsip kasih sayang. Kasih sayang yang dimaksudkan merupakan uluran penghargaan bahwa sebagai manusia, mereka memiliki kebutuhan untuk diterima dalam kelompok dan diakui bahwa mereka sama seperti anak-anak lainnya. Nomor 10, prinsip pembelajaran bagi peserta didik tunadaksa yang menyatakan kemampuan masing-masing dari individu lebih dijadikan titik tolak dalam memberikan pendidikan pada mereka adalah A. Prinsip kemampuan anak, B. Prinsip individualisasi, C. Prinsip keterarahan, atau D. Prinsip peragaan. Tentu jawaban yang tepat adalah B. Prinsip individualisasi. Adapun penjelasannya, prinsip individualisasi merupakan penanganan pendidikan pada peserta didik tunadaksa perlu memperhatikan prinsip individualisasi. Artinya, kemampuan masing-masing dari individu lebih dijadikan titik tolak dalam memberikan pendidikan kepada mereka. Jadi bukan bertolak dari kemampuan secara global atau secara kelompok. Jadi, kita jadikan kemampuan masing-masing dari individu sebagai titik tolak dalam memberikan pendidikan kepada mereka, khususnya anak tunadaksa. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya bagikan. Apabila ada kebenaran, pastikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apabila ada kesalahan, pastikan itu datangnya dari saya. Maka, apabila ada kebenaran, mohon doakan kebaikan, dan apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan dan diingatkan. Syukron, jazakumullah khairan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.